Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ada PGA ASRock RX 6800 XT dengan keluhan kondisi awalnya itu info dari pemiliknya no display. Setelah dibongkar saya cek dan sebelumnya dari pemiliknya itu infonya karena dikasih sama temennya entah sama saudaranya gitu, infonya no display, cuman di pemiliknya ini yang dikirim ke saya nggak berani coba karena infonya konslet ya. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah saya cek itu ada bekas servis dan ada area yang ada fluk di area chipset, area BIOS terutama ya. Dan setelah saya cek di IC BIOS itu ada patah, entah bekas mau coba lepas IC BIOS atau gimana, saya kurang paham. Cuman kakinya patah, saya ganti dan dia udah display kondisinya seperti ini setelah ganti IC BIOS. Nah, cuman problemnya itu nggak bisa install driver masuk ke Windows. Kalau tanpa driver dia normal. Dan ini sebelumnya udah saya coba juga ganti PWM karena biasanya untuk AMD ya, trouble di AMD itu dari sinyal PWM atau dari timingnya itu, timing sinyal gelombangnya ya, gelombang agak sulit dijelasin. Cuman intinya di beberapa PGA itu yang gelombang kalau cek pakai osiloskop ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tinggi pendeknya itu. Ini udah saya coba ganti IC PWM, saya isi config ulang menggunakan config untuk PGA merek lain juga sama, nggak ngaruh. Kondisinya seperti ini, ngeblank ketika install driver, ngeblank, tapi kalau di restart dia normal lagi display. Dan ampernya juga 5 amperan, harusnya power ya normal gitu karena tegangan dicek juga normal. Setelah saya konfirmasi sama pemiliknya, kemungkinannya chipset. Ya di sini mungkin juga banyak kawan-kawan yang bertanya mungkin gimana caranya mutusin kalau PGA ini trouble-nya di chipset, emang benar-benar fix chipset yang mati dari mana. Nah, kalau untuk saya pribadi ya, contoh pertama, chipset ini harus bisa dipastikan menerima semua tegangan, semua kebutuhan chipset ini. Contoh di tegangan 1,8, tegangan 0,75 ya kalau AMD, kalau Nvidia ya tegangan PAX, dan semua tegangan memori, V-core dan lain-lainnya. Gak ada yang ngedrop. Dan BIOS juga isinya ada jalur dari IC BIOS ke chipset terhubung, gak ada yang korosi dan komponen lainnya gitu. Contoh kayak di VRAM, misal curiga jangan-jangan VRAMnya trouble di scan VRAM. Dan untuk PGA ini udah saya coba scan VRAM normal, tegangan semua normal, sinyal bagus. Ya nggak ada lagi yang harus kita curigai kecuali chipset. Cuman untuk saya pribadi, saya pun belum tahu metode pengukuran chipset di luar yang short ya. Kalau untuk short itu bisa diukur satu menggunakan multitester untuk jalur memori 0,75, 1,8. Cuman untuk V-core saya biasa ukur menggunakan MBR ya. Dan ini untuk proses garapnya seperti biasa, saya sambil ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di Discord. Jadi ya suaranya saya record terpisah gitu. Nah, ini untuk chipset, kita tunggu proses panasin heater dan persiapan buat ngangkat ya. Untuk proses nggak ada yang spesial sih ya, nggak ada yang harus dibicarakan gitu ya, tinggal lepas pasang, bersihin ya, setting suhu gitu. Oke, nanti mungkin setelah proses lepas pasang tinggal tes seperti biasa, driver terinstall atau enggak, dan kita tes hasil benchmarknya gimana, normal atau enggak gitu.
Thank you.